Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, kan dua kata toh Pak, cuma dua kata, subhanallah wa bihamdih 100 kali, 100 kali Pak, nggak banyak. Nek jenengan pinara ya, nyantai begitu, duduk, insya Allah 5 menit kelar gitu. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, gitu terus, nggaklah sampai 5 menit 100 kelar Pak. Apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu dhunubuh, dosa-dosanya akan diampuni meskipun mithlu zabadil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pada Bapak Kepala Desa Kalisaleh yang saya hormati atau yang mewakili, yang hadir pada kesempatan sore hari ini, para pimpinan ranting Muhammadiyah Kalisaleh sekaligus takmir Masjid An-Nur yang saya hormati pula, Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir di sore hari ini, berbahagialah dan bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu tidak ada amalan apapun yang mampu kita lakukan kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur manakala kita bisa mengerjakan sesuatu yang itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya panjenengan semua di masjid ini, langkah panjenengan kemari itu dicatat sebagai amal soleh yang bisa kita harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa saya mengajak seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa pula mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua dalam kehidupan kita, yang patut kita jadikan contoh dan harus sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan begitu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk umat beliau yang kelak diberikan syafaat. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kesekian kalinya saya hadir di sini dengan panjenengan. Mungkin yang sudah beberapa kali hadir ya tahu ya, kalau yang belum pernah ya berarti insya Allah sebagai kenalan. Pak Kadus mungkin kayaknya baru sekali ini ketemu dengan saya, atau sudah pernah ya? Oh sudah ya. Okay. Ya, alhamdulillah, semoga bisa menjadi tambahan saudara ya bagi yang baru hadir. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sematkan pada dirinya itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya bahwa Allah Ta'ala itu sayang sama kita Pak ya, sayang sama kita semua. Buktinya apa? Buktinya kita masih banyak di antara kita ya, yang sedikit menjalankan perintah-perintah Allah, dan bahkan mungkin lebih banyak hal-hal yang dilarang yang kemudian dilanggar oleh kita. Akan tetapi ternyata Allah Ta'ala yang sayang sama kita itu senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki diri. Ya, enggak ini alhamdulillah Pak Camat sudah hadir,
Monggo disambut terlebih dahulu. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah tuh sayang sama kita semua Bapak Ibu. Salah satu wujud kasih sayang Allah Ta'ala adalah diberikannya berbagai macam kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Berbagai macam kesempatan. Umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah kesempatan yang Allah berikan pula kepada kita. Harapannya dengan yang lain sudah meninggal, kita masih hidup. Ya, yang lain sudah meninggal, kita masih hidup. Kita yang masih diberi kehidupan bisa menambah amal kebaikan lebih dari yang sudah dipanggil lebih dulu. Kan gitu. Ya, jadi ketika umur kita diberikan oleh Allah Ta'ala itu, fungsinya adalah untuk memperbaiki diri. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa Muslim yang baik, ya, Muslim yang paling baik itu man tala umruhu wa hasuna amaluh. Muslim yang diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, umurnya panjang dan amalnya baik Bapak Ibu. Maka kita yang diberikan umur oleh Allah Ta'ala harus bisa memanfaatkan umur tersebut untuk berbagai macam kebaikan yang Allah bukakan. Ya, karena kebaikan itu alhamdulillah tidak hanya satu macam Pak. Ya, ini juga patut disyukuri oleh kita semua. Andai kebaikan itu hanya satu jenis saja, mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa mengerjakan. Andai yang namanya kebaikan itu hanya sedekah saja, hanya infak saja, mungkin bagi yang tidak punya uang hanya bisa tersenyum Pak. Sedekahnya, senyum-senyum aja setiap hari gitu. Ya, karena nggak bisa infak dengan uang, tidak bisa sedekah dengan harta gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah bukakan kebaikan-kebaikan itu dengan berbagai ragam, berbagai macam bentuk kebaikan yang bisa diakses oleh siapapun dengan status apapun. Ya, kalau Pak Camat bisa berzikir, kita juga bisa berzikir alhamdulillah. Ya, kalau Pak Camat bisa hadir di sholat jamaah, kita juga bisa hadir di sholat jamaah. Bisa sama tuh. Ya, mungkin bedanya kalau gajinya bila lebih tinggi kita lebih sedikit ya nggak apa-apa lah gitu ya, nggak usah ngiri gitu, memang statusnya berbeda. Tapi begitulah Allah Ta'ala memberikan kesempatan semua manusia, semua hamba-hamba Allah itu untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan levelnya masing-masing, nggak usah khawatir. Itulah kenapa kemudian dalam hadis Abi Dzar yang diriwayatkan pula oleh Imam Nawawi, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikatakan para sahabat ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini termasuk sahabat-sahabat yang tidak memiliki harta banyak, ya, tidak punya uang banyak. Ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu sudah berangkat, ya, dengan apa? Dengan pahala. Ya. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sama kayak kita sholat. Ya, yasumun kama nasum. Mereka juga puasa seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi ada satu hal yang tidak bisa disamain sama sahabat lain, yaitu orang kaya itu, orang sugih itu bisa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, bisa mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, sedangkan kita tidak punya. Maksudnya begitu. Bagaimana ini? Maka Nabi SAW yang rahman kepada umatnya, yang sayang kepada kita semua pula, mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan likulli tasbihatin sadaqah? Ya, jadi kalau tadi misalkan Pak Camat bisa ngeluarin zakat, ya kita model lain lah gitu. Ya, kita pakai cara lain nyaingi Pak Camatnya itu. Bukankah kata Nabi SAW, Allah telah menjadikan setiap tasbih yang kalian ucapkan, subhanallah, subhanallah, itu adalah sedekah buat kalian. Gitu. Wa bikulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga sedekah buat kalian. Wa bikulli tahmidatin sadaqah,
Setiap tahmid, alhamdulillah, 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 itu juga sedekah dari kita. Luar biasa kesempatan ya yang Allah berikan kepada kita. Itu. Jadi tidak apa-apa mereka beribadah dengan cara itu, dengan berzakat dengan harta mereka, bersedekah dengan harta mereka. Kita bersedekah dengan cara yang berbeda. Gitu. Tapi pada intinya kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Gitu. Bahkan sampai di ujung hadis itu dikatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Nabi SAW. Bahkan sampai kalau laki-laki itu mendatangi istrinya, menggauli istrinya, itu adalah sedekah ya. Sedekah, kata Nabi SAW. Maka para sahabat bingung, masa iya ada orang ya yang menyalurkan syahwat biologisnya kemudian dianggap sebagai sebuah sedekah. Maka Nabi SAW, ara'aitum idza wada'aha fil haram akana alaihi wizr. Ya, tahukah kalian bagaimana kalau syahwat itu disalurkan ke yang haram, bukankah dia juga akan mendapatkan dosa? Ya, maka logikanya begitu. Kalau ditaruh di yang halal, ya, diletakkan pada tempatnya kayak tadi, ya, yang menjaga farjnya, ya, menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka, ya, maka mereka malah mendapatkan pahala. Maka ini adalah kesempatan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua Bapak Ibu. Ya, yang menunjukkan bagaimana kesempatan-kesempatan kebaikan selalu Allah bukakan. Mari kita lihat dalam amal keseharian kita Bapak Ibu. Bapak Ibu di bulan Ramadan kan insya Allah rajin sholat nggih. Baca Quran insya Allah ya rajin, ya, tadarus di mana-mana bergema itu. Kita mulai dari wudhu ya, amalan yang kelihatan sederhana tapi itu menunjukkan bahwa saking sayangnya Allah kepada kita, melalui wudhu itu kita dikurangi dosa-dosanya. Kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu amal ini, yaitu berwudhu. Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadih hatta yakhruja min tahti adfarih. Nabi SAW dawuh, kalau ada seorang hamba yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya, artinya wudunya dengan cara yang betul. Karena wudu itu sekali lagi bukan hanya masalah basah Pak. Nek basah kan nyemplung aja iso, ya kan? Tapi ini bukan masalah basah atau tidak basah, tapi ada aturan main. Bagaimana jenengan wudu, bagaimana jenengan berkumur-kumur, ya, tamadmad, bagaimana istinsyak, masukin air ke hidung, keluarin air dari hidung. Itu ada caranya dalam beribadah. Maka barang siapa yang berwudu dengan baik, kata Nabi SAW, kharajat khatayahu min jasadih, maka dosa-dosanya itu akan berguguran dari tubuhnya. Dosa-dosanya akan Allah ampuni. Bahkan sampai kesalahan-kesalahannya itu keluar min tahti adfarihi, dari bawah kuku-kuku mereka. Subhanallah, amal ya. Maka ini menjadi penting Bapak Ibu untuk diseriusi wudunya gitu ya, karena wudu ternyata dan secara kesehatan juga ada tuh analisa kesehatan ya, bagaimana istinsyak, tamadmad, istinsyak, masukin air ke hidung dan dikeluarkan, itu luar biasa Pak efeknya dalam membersihkan hidung kita itu ya, ke paru-paru kita menjadi baik dan seterusnya ya. Ini ibadah yang ini menunjukkan bagaimana Allah sayang kepada kita dan membiarkan atau memberikan peluang kepada kita untuk melakukan ibadah yang ringan tapi bisa menggugurkan dosa kesalahan kita Bapak Ibu ya. Ini jadi amal-amal soleh banyak sekali. Lanjut misalkan sholat kita Bapak Ibu, sholat ya, sholat yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan setiap hari ada 5 kali, belum ditambah kalau sekarang ada tarawih ya, rawatib, yang menjalankan rawatib ya, maka ada berapa banyak pahala kebaikan ya, yang jangankan sholatnya, jenengan langkah dari rumah menuju masjidnya saja sudah isinya pahala Pak. Isinya pengguguran dosa, mengurangi kesalahan kita gitu. Langkah kaki jenengan yang kanan itu menggugurkan kesalahan ya, yang satunya lagi nanti mengangkat derajat panjenengan. Kan luar biasa ini, saking sayangnya Allah kepada kita Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ya kita nih ya, manusia nih, menungso ya, yang seringkali melupakan itu.
bahwa peluang-peluang yang sering dibeberkan, dijabarkan di depan kita ini jarang diambil. Ya, jarang diambil oleh kita. Kita masih terlalu banyak terlalaikan oleh kehidupan kita. Karena dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama Allah katakan iqtarabatis sa'atu, ya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya, hisab kita Bapak Ibu, ya, bagi yang yakin, karena kita seorang muslim kita harus yakin bahwa semua amal kita akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan akan dihitung, dibeberkan oleh Allah, ya, kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan hisab itu mendekat, terus mendekat ke kita Bapak Ibu. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, ya, terus mendekati manusia hisab itu. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi kebanyakan manusia dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil sholat, tidak hadir sholat, ya. Dipanggil untuk puasa, ngapunten Pak Camat, saya kemarin lewat di daerah Pemalang, daerah Taman itu, ada pabrik ini kok nggih. Wah Allah, bulan puasa kayak lagi ibadah malah Pak. Ya nggih, serius sing nenteng jajanan niku jan asli niku karyawan mungkin ya, mungkin rasa kerjane mboten abot nih kan. Terus begitu kondisinya. Ya mau saya bilang lagi menstruasi, wong niku laki-laki loh kayak, masa ini menstruasi. Mas-mas si seger-seger, ya kan, nentengnya es buah, ya kan. Karena saya sholat di daerah situ niku, di masjid dekat lapangan niku. Ya. Ternyata begitu kondisi umat muslim saat ini, dan itu tidak sedikit Bapak Ibu. Jangan salah. Justru semakin kesini, semakin zaman itu semakin membuat banyak manusia lalai. Padahal tadi Allah sudah ingatkan, hisab mereka mendekat bukan menjauh. Ajal kita itu terus mendekati kita bukan menjauh. Gitu. Mungkin nanti malam kita meninggal, mungkin besok pagi, mungkin lusa dan seterusnya. Terus mendekati kita. Maka hanya satu-satunya cara untuk bisa kita menghadapi itu adalah berbuat baik. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita semua bahwa manusia nanti akan dimatikan, diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya Bapak Ibu. Ya, semoga kebiasaan kita adalah kebiasaan yang baik. Ya, sehingga ketika kita diwafatkan dalam wafat yang baik pula. Dalam kondisi bekerja, beramal, yang amal itu adalah amal soleh, mencari nafkah untuk keluarga, ya, maka yang bapak-bapak ini harus semangat mencari nafkah, ya, karena ini adalah bagian dari sedekah kita, dari amal kita yang kita harapkan pahalanya di sisi Allah. Dan teruslah berniat untuk mencari yang halal itu, karena nanti apa yang kita masukkan ke mulut istri kita, anak kita itu, ya, itu akan menjadi bagian dari sedekah kita. Dan sedekah kita hanya diterima manakala sedekah itu baik. Karena Allah, Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, maha baik, dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Maka mari kita bersemangat mencari kebaikan-kebaikan itu. Dan di bulan Ramadan seperti dalam hadis Nabi SAW, ya baghiyal khairi aqbil. Silahkan yang mau mencari kebaikan-kebaikan di Ramadan ini, banyak kebaikan-kebaikan, silahkan datang. Gitu. Penuhi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Jangan diisi dengan tidur. Ya Allah, eman Pak, sayang. Ya sekali-kali lah, ya, sholatnya dibanyakin, tilawahnya dibanyakin, kan gitu. Ya, inilah anehnya kita Pak. Ya, kalau yang lain-lain kan aji mumpung dipakai Pak, ilmu aji mumpung. Ya kan. Tapi kalau Ramadan kadang orang lah sama aja mau Ramadan, enggak Ramadan sama saja. Ya, kenapa kita tidak berprinsip aji mumpung? Ya, kayak yang lagi mau golet bati di nanti menjelang lebaran, ya kan, kayak ayam, harga ayam berapa Bu sekarang Bu? Hampir 40 lebih. Wow, udah 40 lebih kan mumpung Pak. Bakul itu mumpung sekarang. Itu mumpung mau badalan kena nggo dalil bahwa harganya naik. Kan gitu. Kenapa kita tidak menggunakan aji mumpung itu dalam berlomba-lomba mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mumpung Ramadan banyak temannya yang tilawah, kenapa kita tidak tilawah? Ya, mumpung Ramadan banyak orang yang giat ke masjid, kenapa kita tidak ikut juga ke masjid? Siapa tahu nanti hasilnya setelah Ramadan kita masih tersemangati untuk terus hadir di masjid. Itu kita terus berjamaah dengan kaum muslimin, kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, tidak hanya mengerjakan yang wajib saja. Ya, dan inilah peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Ya, sholat tadi, langkah kita saja sudah membuat dosa kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ke masjidnya, ya, belum sholatnya, belum doanya panjenengan.
gitu. Kesempatan dalam solat itu, karena Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekat antara jenengan dengan Allah adalah saat jenengan sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan itu, fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah di situ berdoa. Kesempatan juga Bapak Ibu, minta ampunan, minta kebaikan, minta rezekinya dilancarkan, minta anak-anak yang saleh, ya kan, minta keturunan yang baik, ya. Yang sudah 40 tahun ke atas silahkan banyak berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa yang diajarkan di Al-Qur'an untuk orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas. Itu penting itu. Ya, penting buat kita terus berdoa begitu. Kenapa kalau 40 tahun ke atas? Ya bahasanya ya sudah deket-deket lah gitu ya. Kurang lebih sudah mendekati. Maka perlulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, bagikanlah kepada saya ya biar bisa bersyukur. Karena saya umurnya udah 40 tahun nih, udah 60 tahun, 50, 60, 70 bahkan mungkin ya. Maka tolong bantu saya untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu, karena sudah terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kurang syukurnya. Ya, anggap tadi ada musibah, ya kita patut ikut bersedih, ya kan? Tapi juga jangan lupa bahwa mungkin dagang 40 tahun baru diuji sekali, kan ngaten. Ya, ujiannya baru sekali, tapi nikmat yang Allah telah berikan selama sebelum kejadian itu juga patut dipikir oleh kita. Dan kemudian apa wujud syukur kita kepada Allah? Jangan-jangan bisa jadi ada kesalahan di kita. Karena musibah tidak datang Bapak Ibu kecuali atas kekeliruan, kesalahan kita. Kalau di keluarga ada masalah, mungkin ada yang berbuat dosa di situ. Penting ini. Para ulama salaf sampai mengatakan bahkan saya mendapati efek dari dosa yang dikerjakan itu pada tunggangan saya. Pada hewan binatang yang biasa dia pakai, kalau karena zaman dulu pakainya kuda, keledai gitu, kalau mogok di jalan, itu ada masalah Pak. Ada dosa yang dilakukan. Sampai seperti itu mereka, saking mereka dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikaitkan dengan Allah. Jadi kalau musibah itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul adalah introspeksi Pak. Bukan menyalahkan, bukan, tapi semuanya berintrospeksi. Yang dari jajaran pemerintahan juga mungkin ada kelalaian di sana, ya kan? Yang dagang di situ juga mungkin ada kelalaian di situ, yang jaga di pasar. Jadi begitu. Akhirnya semuanya akan menjadi mengkondusifkan suasananya, gitu. Karena masing-masing merasa bahwa mungkin itu salah kami, gitu. Ya, kemudian nanti setelah begitu mereka akan bersama-sama, ayo, ya, meratapi kesalahan itu. Ya, ketika kita sadar akan sebuah kesalahan kan bukan untuk diratapi terus-menerus, tapi untuk bagaimana kita kemudian mencari solusi bersama. Gitu. Bagaimana memperbaiki itu? Kalau di rumah tangga ada masalah, ya, kalau sama terus merenung, semuanya sedih, semua dua-duanya nangis kan repot. Ya, yang ada setelah merenungi begitu, ayo ngobrol bareng bagaimana solusinya setelah ini. Apa mau tukaran lagi, apa mau pisahan, apa mau rujuk lagi, atau mau kita perbaiki bersama, ini ada anak-anak. Kan gitu. Ya. Maka masalah-masalah yang ada itu, ya, kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memang itulah kuasa Allah. Itu bagaimanapun, bahkan sehebat apapun kita menjaga pasar itu, ya, dengan sebagai macam teknologi yang canggih pun, kalau Allah kehendaki rusak ya rusak. Gitu. Makanya termasuk kematian kita Bapak Ibu, sampai Allah katakan kalau kalian bersembunyi di sebuah gedung yang tinggi, kalau kalian kunci itu gedung, ya, kematian tetap akan ngejar kita sampai kepada kita. Gitu. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana kita berlomba mengumpulkan kebaikan-kebaikan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan itu untuk kemudian diisi dengan kebaikan. Maka saya mengajak Bapak Ibu, karena tinggal 2,5 menit, ya, untuk memanfaatkan waktu kita, ya, memanfaatkan umur, kesempatan yang telah Allah bukakan untuk kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah tahun 1445 ini Allah masih beri kesempatan kita untuk berpuasa. Maka puasa ini jangan disia-siakan Bapak Ibu. Ya, isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, isi dengan zikir. Ya, ibu-ibu, ya, jangan sering nongkrong di tetangga. Ya, mohon maaf, ya, karena kadang-kadang keseringan nongkrong isinya ya ngomong macem-macem lah, gitu ya. Yang tadinya nggak niat diomongin juga jadi diomongin. Bapak-bapak juga sama, apalagi Pak Camat di kantor.
gitu kan. Kadang karena pekerjaan juga udah selesai, ya kan, akhirnya ngobrol ngalor ngidul, ya, nggak ada gunanya. Bacalah Al-Quran, ya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau di kantor desa, di kantor camat, ya, masuk ke ruang kerja mereka lagi pada ngaji, wah, luar biasa. Ya, kalau kita ke desa kita ini, ya, Pak Lurahnya lagi ngaji, kadusnya lagi ngaji gitu bulan Ramadan, ya, di sela-sela pekerjaan mereka, kan luar biasa. Mereka berzikir, ya, betapa damainya itu Bapak Ibu, ya. Bahkan ini salah satu saja, nggak usah banyak-banyak, wis. Yang penting dikerjakan, Pak. Ya, jujur yang penting dikerjakan. Karena yang namanya nasihat, saya pikir Bapak Ibu semua jenengan, masya Allah rajin datang ke pengajian. Ya, tapi masalahnya berapa persen dari yang sudah Pak jenengan dengar, yang sudah jenengan dapat, kemudian diamalkan. Gitu. Ini yang paling penting. Maka saya kasih zikir sedikit saja, satu saja, ya, 2 kata tok malah. Ya, dan Bapak Ibu saya yakin juga sudah pernah dengar. Ini hanya ngulang saja. Cuma masalahnya yang saya tekankan di sini, monggo diamalkan, gitu. Karena ini juga bagian dari kasih sayang Allah Taala kepada kita. Nabi SAW yang kita sangat sayangi, yang kita cintai bersama dan kita harapkan syafaatnya mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, ya, ghufira lahu dhunubuhu wa in kana mithlu zabadil bahr. Ya, hadis ini saya ulang-ulang. Itu ya ngajari saya sendiri. Saya juga tersemangati untuk apa? Kalau lupa, saya habis ceramah subhanallah bihamdi, maka saya harus ngucapin subhanallah bihamdi. Itu enaknya dai itu begitu, Pak. Dai itu kalau ngomongin ke orang tuh asli lagi ngomong ke sendiri gitu, biar tersemangati dirinya. Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, kan 2 kata toh, Pak. Cuma 2 kata. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. 100 kali, Pak, enggak banyak. Nek jenengan pinara, ya, nyantai begitu, duduk, insya Allah 5 menit kelar. Gitu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Gitu terus, enggaklah sampai 5 menit 100 kelar, Pak. Apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu dhunubuh. Dosa-dosanya akan diampuni meskipun mithlu zabadil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan. Ya. Dan kita sadar, sebenarnya kita tahu Bapak Ibu semuanya bahwa dosa kita ini banyak, gitu. Dosa kita ini banyak. Cuma kenapa kita sering lupa bahwa ada banyak amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita? Ya, kelalaian sekali lagi, kelalaian terhadap kehidupan dunia kita. Ya, karena ketika Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunia, tapi kalian itu lebih mendulukan kehidupan dunia. Kita ini lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Itu salahnya. Nggak apa-apa kerja, ya, tapi kerjanya untuk akhirat. Gitu. Berangkat kerja niat nyari nafkah yang halal, kan berarti orientasinya akhirat, Pak. Meskipun yang dagang ya nyari untung, pastinya maksudnya nyari rugi, ya kan, nyari untung, tapi keuntungan itu dikemanakan? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedekah buat keluarga, kasih makan yang halal, gitu kan. Ada sisa, ada kotak infak lewat dimasukin, gitu kan. Ada orang minta dikasih dan seterusnya. Ya, nanti kalau hartanya mencapai nisab, ada zakat dikeluarkan zakatnya dan seterusnya. Maka sekali lagi mohon maaf lebih sedikit. Nggak apa-apa, ya. Jadi sekali lagi saya mengajak pada semuanya, termasuk diri saya pribadi, mari kita gunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan ini, ya, umur yang Allah bukakan untuk kita, untuk menambah kebaikan-kebaikan kita di dunia. Semoga itu semua bisa menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa diwafatkan, ya, kalau diwafatkan oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam mengerjakan kebaikan, dalam mengerjakan ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semua, berikan taufik kepada kita semua untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Kita diberikan keturunan yang saleh, keturunan yang salihah, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil, baik di desa maupun di kecamatan, di kabupaten dan di negara kita. Semoga kita mendapat pemimpin-pemimpin yang sayang terhadap umatnya, sayang terhadap rakyatnya, sehingga mereka terus membimbing, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, yang mengarahkan kita ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita semua sebagaimana Allah kumpulkan di sore hari ini di masjid ini. Allah kumpulkan kita semua di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.